memohon ridha Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Usika Maba dan Halaqah Diniyah pada tahun 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Indonesia adalah bangsa besar. Indonesia adalah bangsa multicultural. Indonesia latar belakangnya dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam budaya, dari berbagai macam agama. Ini adalah merupakan kekayaan besar dari bangsa Indonesia. Mulai dari Papua hingga Aceh adalah saudara kita. Jangan sampai ternodai, jangan sampai ada yang disakiti. Dan Unisma harus menjadi pelopor perubahan, pelopor perdamaian, pelopor harmoni, pelopor toleran, dan ini harus hadir dari kampus Universitas Islam Malang melalui anak-anakku sekalian. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Indriana Vitasari, NPM 268. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi, anatomi organisasi dengan analisis TTSO. Yang pertama, tentang struktur organisasi mengubah perilaku. Struktur organisasi adalah pengontrol perilaku. Perubahan terhadap struktur organisasi pasti dimaksudkan sebagai upaya mengubah perilaku, mengubah struktur, mengubah spesifikasi tentang siapa yang membuat laporan dan kepada siapa laporan tersebut akan diberikan, tentang jumlah tingkat di dalam hierarki, tentang hak-hak atas pekerjaan, tentang siapa yang harus memberikan laporan langsung kepada presiden organisasi. Yang kedua, ada struktur yang adaptif. Prinsip-prinsip dalam organisasi yang dapat ditransformasikan menjadi struktur yang lebih adaptif. Menurut Dr. Handiko, ada sejumlah prinsip perorganisasian klasik yang perlu diganti dengan berbagai prinsip konseptual yang baru. Yang pertama, ada konsep hierarki kepasar jaringan. Yang kedua, ada proses integratif dan kolaboratif. Yang ketiga, metafora organisasi. Dan yang keempat, ada organisasi lateral. Selanjutnya, strategi mempengaruhi struktur. Struktur merupakan alat yang penting untuk mengatur karena berbagai macam alasan, yaitu yang pertama, manajer juga harus tinggal di dalam bangunan struktur yang dia susun. Struktur yang dibuatnya bisa memberikan kebebasan atau membatasi gerak dirinya maupun para anak buahnya. Yang kedua, struktur merupakan pegangan yang bisa diputar-putar oleh manajer untuk mengubah pelaksanaan kerja organisasi. Dan yang terakhir, struktur mempengaruhi perilaku orang-orang yang bekerja di dalamnya. Selanjutnya ada perspektif struktur organisasi. Menurut De Gandhi menyatakan untuk membuat struktur organisasi yang tepat, dimulai dari melihat karakteristik fenomena biokrasi, dilakukan riset untuk mempelajari organisasi yang kompleks yang dapat menjelaskan sebab adanya struktur kasus dan mencari konsekuensi dari struktur kasus tersebut pada pola-pola perilaku dan efektivitas pada sebuah organisasi. Dimensi struktur organisasi. Ada 5 dimensi utama dari struktur organisasi yang didefinisikan dan dioperasikan oleh peneliti empiris, yaitu spesialisasi, standarisasi, formalisasi, sterilisasi, dan yang terakhir adalah konfigurasi. Selanjutnya, perkembangan struktur organisasi. Pada awal tahun 1970-an, struktur organisasi tradisional mulai ditinggalkan karena dianggap terlalu lamban dan dalam merespon peluang dan tantangan global. Selanjutnya, perubahan struktur organisasi mengarah pada struktur organisasi yang dianggap modern, yang lebih cepat dan fleksibel dalam respon berbagai perubahan. Struktur organisasi modern tersebut adalah berbentuk network, jejaring, dan seluler menurut Allred 1996. Struktur kepemimpinan dan organisasi. Dengan bertambahnya organisasi, maka bertambah pula jumlah karyawan, keragaman aktivitas yang harus dikontrol, diintegrasikan. Ada 2 jenis pendekatan ketika akan mengubah struktur organisasi, yaitu yang pertama, pendekatan menambah hierarki dan formalisme. Yang kedua, pendekatan pelonggaran organisasi dalam suatu bentuk jaringan kerja yang lebih luas dan lebih terbuka. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.